Jin Seowon yang terkena serangan tersebut dan terhempas jauh pun lalu berkata, kalau kekuatan dari player tersebut sangatlah mengesankan, dan pada saat player itu berkata apakah Seowon yang telah membunuh rekannya itu, melihat dari penampilannya, Seowon beranggapan kalau orang di depannya itu adalah player spesialis pertarungan jarak dekat, dan dilihat dari sifat teknik Unbreakable Fist yang menggunakan tangan kosong, hal paling penting adalah bagaimana menangani musuh yang memegang pedang, panah, atau busur. Tetapi Seowon yang tidak bisa berlatih melawan senjata seperti itu di kenyataan, teknik tersebut hanya dilatih melalui latihan imajinasi saja, dan membayangkan bagaimana dirinya bisa menantang musuh yang akan merepotkannya. Hal itu pun membuatnya sedikit bersemangat untuk melakukan pertarungan tersebut. Melihat musuhnya itu melancarkan serangan tusukan menggunakan tombak besarnya itu, dengan memasang kuda-kuda untuk melancarkan serangan balik. Pada saat serangan mereka akan saling beradu satu sama lain, tak diduga kepalan tinjuan dari Seowon pun dibuka untuk meraih senjata tombak dari musuhnya itu. Dan pada saat Seowon melancarkan serangan lanjutannya, musuhnya tersebut bisa bertahan dengan cara membelokkan serangan dari Jin Seowon. Jin Seowon yang melihat celah untuk melancarkan serangannya, dengan menggunakan hip strike, Seowon berhasil mendaratkan luka fatal ke arah dadanya itu. Dan belum selesai dari itu, Seowon lalu meraih kepala dari player tersebut dan menendangnya dengan menggunakan lututnya, yang seketika, armor kepalanya pun hancur sekaligus membuatnya tumbang dan tidak sadarkan diri. Player itu yang sudah tidak berdaya pun langsung dihabisi oleh Jin Seowon dengan cara menginjak kepala dari player tersebut, sekaligus, player yang pertama Seowon tumbangkan pun tereliminasi, karena rekannya telah mati dan tak bisa membantu untuk menyembuhkannya. Jin Seowon yang menyerap life force milik kedua player tersebut pun berkata kalau mereka mempunyai vitality yang cukup tinggi, dibandingkan dengan seberapa banyak Seowon berkultivasi untuk mengumpulkan ki di dunianya itu, vitality yang ia dapat dari game tersebut ia anggap yang paling ampuh. Dengan tersisa 4 orang lagi yang harus ia bunuh di tempat ia turun tersebut, pada saat Seowon sedang berfokus menyerap life force milik player yang baru saja ia bunuh itu, tak diduga serangan kejutan dari tembakan panah pun melesat menargetkan kepalanya. Namun, Seowon yang menyadari itu langsung menghindari serangan tersebut dengan cara menundukkan kepalanya. Jin Seowon yang bertanya-tanya dari mana asal tembakan yang menargetkannya itu. Dia yang mulai mencoba mencari keberadaan musuh yang menyerangnya pun, pada saat melihat ke arah bangunan-bangunan yang ada di depannya, tak diduga serangan tembakan panah pun melesat kembali dari arah tersebut, dan karena telat menyadari serangan kedua dari musuhnya itu, meski Seowon mencoba bergerak menghindarinya dengan secepat mungkin, tembakan itu tetap berhasil melukai pipi kanan dari Jin Seowon. Seowon yang akhirnya tahu kalau musuhnya menggunakan senjata panah, dia yang mau mencari musuhnya itu pun tak diduga diserang olehnya secara membabi buta, sehingga Seowon pun tak punya pilihan harus berlari terlebih dahulu sambil menghindari serangan yang menghujaninya itu. Jin Seowon yang berhasil meninggalkan tempat tersebut dan memasuki sebuah hutan di pinggiran desa tersebut untuk memutar dan mendekati musuhnya yang menggunakan senjata panah itu. Di waktu pelariannya itu, Jin Seowon pun berkata dalam hatinya, jika musuhnya itu bisa membidik dengan akurat dari jarak sejauh itu, Seowon pun bertanya-tanya, apakah musuhnya itu menggunakan energi internal untuk menembakkan serangan panahnya itu. Namun melihat tembakan tersebut tidak sekuat yang ia pikirkan, Seowon beranggapan, kalau musuhnya itu tidak bisa menggunakan energi internal. Seowon juga bertanya-tanya, apakah musuhnya itu sendirian, atau mungkin ada rekannya yang sedang mengejar pelariannya itu. Tetapi jika dirinya bisa mengetahui lokasi dari para musuhnya itu, mau mereka berdua pun Seowon berkata, kalau itu bukan masalah bagi dirinya, karena jika ia bisa menangkap salah satu dari mereka, rekannya pasti akan muncul untuk menolong rekannya tersebut. Di game sebelumnya, Jin Seowon berkata kalau dia pasti akan gemetar dan bersembunyi di rumah-rumah dan farming, agar bisa selamat dari para player yang senantiasa akan membunuhnya. Tapi baginya yang sekarang, dengan matanya yang terpaku pada vitality, Seowon menganggap kalau para musuhnya itu hanyalah sarana untuk menyerap vitality saja. Namun tak diduga, ketika ia sedang berlari di atas genteng dari salah satu rumah di desa tersebut,
salah satu dari 3 tembakan yang dilesatkan berhasil mengenainya telak di kepala Jin Seowon. Pada saat serangan tersebut berhasil melubangi kepala Seowon, tak diduga kalau itu hanyalah kloningan yang dibuat oleh Jin Seowon, dan musuhnya itu yang merasa bingung karena menurutnya tembakannya itu berhasil mengenai Jin Seowon. Dia yang bertanya-tanya kemana perginya Seowon itu. Tak diduga Seowon sudah ada di depannya dan langsung melancarkan serangan tendangannya yang telak mengenai wajah dari player tersebut. Player itu yang tersungkur dan terhempas membentur pintu di belakangnya dan kemudian menghilang dengan cepat di depannya. Seowon yang jelas-jelas merasakan sensasi pada saat menyerang player tersebut, pada saat ia sedang kebingungan mencari keberadaan dari musuhnya itu. Tak diduga musuhnya tersebut melewatinya dan keluar melewati jendela di belakang Seowon, dan di sisi Seowon, dia yang akhirnya menyadari kalau musuhnya itu menggunakan Cloak of Invisibility. Pada saat melihat bayangan dari musuhnya itu ada di belakangnya akan melancarkan serangan tembakan anak panahnya itu. Pada saat tembakan itu dilesatkan, Seowon pun berhasil menghindari serangan tersebut. Player tersebut yang mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri dari Jin Seowon pun dengan cepat berlari dan menjauhi tempat tersebut. Tetapi, Jin Seowon yang melihat itu langsung melompat dan mengejarnya. Dan setelah beberapa saat berlalu, akhirnya Seowon pun berhasil mengejar musuhnya tersebut. Jin Seowon lalu berkata kepada musuhnya itu, meski dia tidak tahu dari mana musuhnya itu mendapatkan Cloak of Invisibility, tapi hal yang paling bodoh yang musuhnya itu lakukan, kalau dia sudah salah besar melawan musuh menggunakan item Cloak of Invisibility di siang hari seperti itu. Dan karena kebodohannya itu, Seowon berkata kalau dia akan membunuh player tersebut dan akan mengambil item itu untuk ia gunakan sebaik mungkin. Pada saat pertarungan mereka akan segera dimulai, tak diduga seorang player yang lain pun datang di arah belakang dengan ia yang berkata kepada Jin Seowon untuk menghentikan aksinya itu. Dan setelah meminta maaf kepada rekannya karena tidak bisa mengejar Jin Seowon karena memiliki kecepatan yang luar biasa, rekannya yang terlihat marah pun berkata kepada orang tersebut, kalau memang player itu adalah rekannya, player yang menggunakan senjata panah pun berkata kalau rekannya itu seharusnya bisa melindunginya dari serangan musuh yang mengarah ke arahnya. Player yang menggunakan senjata 2 pedang pun berkata kalau dia tidak melihat rekan dari Jin Seowon selama ia mengejarnya. Dan rekannya pun membalasnya dengan mengatakan, tidak peduli Jin Seowon datang sendiri atau dengan rekannya, pria tersebut berkata kalau mereka harus sesegera mungkin membunuh musuhnya itu. Dan di sisi Jin Seowon, dia yang mengira kalau dirinya sedang terpojok karena harus melawan 2 musuh secara sekaligus. Akhirnya dia menyadari kalau soal jumlah dirinya lebih unggul dibandingkan dengan musuhnya tersebut. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.